Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang desain dan struktur organisasi. Kelompok kami terdiri dari 1. Sofi Irianti, 2. Anisantika, 3. Nopita Indri, 4. Majid Rizky, 5. Putri Rizky. Bidang desain organisasi muncul sebagai jawaban atas tantangan era industri yang kini akan segera berakhir. Organisasi dirancang untuk memenuhi permintaan volume besar produk standar di bawah berbagai tingkat ketidakpastian, dengan tujuan memberikan stabilitas dan prediktabilitas menurut WEG 2004. Namun, sekarang pelanggan tidak lagi puas dengan produk standar dan menciptakan produk dan layanan yang memberikan nilai unik dan pengalaman yang diinginkan. Sehingga manajer perlu melampaui pemilihan desain organisasi dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan bentuk organisasi baru, memperlakukan kata desain bukan sebagai kata benda lagi, namun sebagai kata kerja. Profesional desain seperti arsitek menghadapi masalah berulang dalam mengusulkan produk dan pengalaman unik untuk klien mereka dan memberikan konteks yang ideal untuk mempelajari praktik perancangan organisasi yang akan semakin dituntut dari semua organisasi. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis bagaimana arsitek Frank Gehry dan perusahaannya, Gehry Partner LLP, telah mengorganisasi proyek mereka dan membuat organisasi merancang proses yang berkelanjutan melalui 4 proyek bangunan yang unik. Pendekatan unik Frank Gehry untuk desain arsitektur yang bergantung pada sketsa model fisik dan perangkat lunak 3 dimensi berpantauan komputer sangat terkenal. Namun, merancang organisasi untuk setiap proyek adalah elemen yang pentingnya di balik kesuksesannya. Artikel ini mengusulkan bahwa merancang produk dan merancang organisasi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Sebaliknya, keduanya mengalir dari seperangkat kemampuan umum yang kita sebut Gestalt Design. Gestalt Design dipahami di sini sebagai kemampuan virtual yang menggabungkan ide, nilai, sumber daya, alat, dan orang ke dalam ensemble yang dapat membuat dan memproyeksikan karya yang luar biasa. Kami menyajikan hasilnya dalam 2 bagian. Pertama, kami menyajikan ikhtisar tingkat tinggi tentang praktik desain Gehry. Kemudian kami membahas secara singkat setiap proyek secara terpisah dengan fokus pada bagian maksud desain, kendala, dan kemampuan lingkungan, dan tujuan bangunan memberi kesempatan untuk menyusun bentuk organisasi proyek secara berbeda. Proyek mencakup 3 elemen yang saling bergantung, seperti 1. Visi arsitektur. Visi arsitektur keinginannya yang kuat untuk membangun suatu yang luar biasa yang mengikuti citra mimpinya untuk setiap bangunan. Sikap membuat perbedaan meresap ke seluruh perusahaan, karena setiap proyek dipandang sebagai peluang untuk menciptakan arsitektur yang signifikan. Aspek penting dari visi arsitekturnya bukan hanya bangunan fisik dan fungsinya, tetapi totalitas pengalaman klien. Ini termasuk reaksi emosional untuk tinggal di atau mengunjungi gedung, budaya institusi yang memiliki gedung dan hubungan gedung dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, ada penggunaan teknologi representasional. Penggunaan teknologi representasional dalam memahami dan mewujudkan visi arsiteknya. Praktik desain Gehry menggabungkan 3 alat representasi dengan cara yang unik. Pertama, pada tahap awal, proses desain Gehry menggambarkan dia menggunakan gambar karena penggunaan bentuk bebas, aliran sketsa, kesadaran memungkinkan dia untuk menjaga desain tetap terbuka dan cair, dan menahan godaan untuk mengkristalkan ide bangunan terlalu cepat. Yang kedua,
Gary Partner mengembangkan persyaratan fungsional bangunan melalui wawancara dengan klien dan mulai membangun model masa area fungsional dengan balok kayu. Yang ketiga, Gary Partner memungkinkan akan perangkat lunak 3 dimensi tercanggih dari industri kedirgantaraan untuk mendigitalkan model fisik dan menganalisis bagaimana geometri permukaan kompleks dan struktur desain dapat dibangun dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, dengan kolaborasi jaringan untuk desain dan konstruksi. Orang lain yang bekerja dengan Gary Partner terkejut. Gary Partner mencoba melibatkan kontraktor, subkontraktor, dan insinyur cukup dalam proses desain praktik yang mereka sebut kolaborasi prakonstruksi. Namun sejauh mana mereka menggunakan kolaborasi prakonstruksi dan cara kolaborasi prakonstruksi ini diintegrasikan ke dalam hubungan kontrak aktual bervariasi dari proyek ke proyek. Slide selanjutnya yaitu adalah gambar dari hubungan antara Gestalt Design, perancangan, proyek, dan struktur organisasi. Dari gambar tersebut yaitu ditunjukkan 3 elemen Gestalt Design Gary Partners. Yang pertama ada visi arsitektur, penggabungan erat teknologi representasi, dan jaringan desain kolaboratif. Ketiganya adalah kekuatan generatif untuk desain bangunan organisasi proyek mereka. Memobilisasi dan mengkonfigurasi 3 elemen Gestalt Design mereka adalah pekerjaan berkelanjutan dalam merancang bangunan dan mengorganisir proyek. Keduanya bergantung pada Gestalt Design Gary. Dan cara ketiga elemen berinteraksi dalam proses desain. Gary Partner sangat berkomitmen pada pentingnya unik setiap proyek individu. Mereka tidak membedakan antara proyek pelopor dan proyek run of the mill. Ya, di sini ada perbedaan utama dalam desain organisasi dari 4 proyek, yaitu ada penggunaan alat representasi dan jaringan kolaboratif untuk desain dan konstruksi. Yang pertama ada proyek. Untuk penggunaan alat representasi menggunakan CATIA dan dokumen kontrak. Dan untuk jaringan kolaboratif untuk desain dan konstruksi, struktur kontrol proyek, dan layanan prakonstruksi. Untuk iklan, penggunaan alat representasi benar-benar tanpa kertas dan dibuat setelah penyelesaian proyek. Dan untuk jaringan kolaboratif untuk desain dan konstruksi, yaitu 2 perdagangan erat berkolaborasi dengan arsitek dan seluruh proyek adalah satu kolaborasi. Untuk Bilbao, dalam penggunaan alat representasi, sebagian besar digunakan untuk komunikasi dan koordinasi untuk klaster eksterior dan interior. Baik eksterior maupun interior memiliki desain rinci. Dan untuk jaringan kolaboratif untuk desain dan konstruksi dalam Bilbao, yaitu rekanan arsitek bekerja dengan 7 kontraktor utama. Setiap packway memiliki beberapa subkontraktor. Tidak ada prakonstruksi resmi tayangan yang digunakan. Untuk IMP, dalam penggunaan alat representasi, informasi 2 arah aliran antara Gerhi, Mitra, dan Hoffman, 5 subkontraktor utama diberikan CATIA oleh Hoffman. Sebagian besar berfokus pada shell dan elemen inti bangunan. Dalam jaringan kolaboratif untuk desain dan konstruksi dalam IMP, Hoffman bekerja dengan subkontraktor dan dikelompokkan menjadi 8 tim untuk elemen fungsional. Subkontraktor utama adalah berbasis negosiasi dengan pekerjaan terjamin. Yang terakhir adalah PBL. Dalam penggunaan alat representasi, PBL CATIA digunakan di awal fase desain. Hampir semua perdagangan menggunakan CATIA secara ekstensif. Baik eksterior maupun interior memiliki desain rinci spesifikasi termasuk furniture fit out. Sedangkan dalam jaringan kolaborasi untuk desain dan konstruksi dalam PBL, yaitu berburu koordinasi terpusat dan mengendalikan dan menanggung jawab menciptakan lapisan matriks yang digabungkan secara longgar untuk 3 bidang program: prakonstruksi berbayar, layanan untuk kunci
kontraktor di sana adalah tawaran terbuka untuk pekerjaan yang sebenarnya. Gambaran umum 4 proyek struktur organisasi. Di sini ada gambar A, B, C, dan D. Keempat proyek ini pun menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam cara alat representasi digunakan dan bagaimana cara kolaboratif untuk desain konstruksi konfigurasi, khususnya dalam cara struktur kontrol proyek dibentuk dan cara prakonstruksi digunakan. Sementara, keempat proyek secara radikal berbeda dalam cara pengorganisasiannya. Ada beberapa area di mana Gary Partners dapat mewujudkan pengalaman seperti iklan dalam hal kolaborasi yang erat dan intens yang didukung oleh Katya atau lingkaran putus-putus dalam gambar. Di setiap proyek, persyaratan klien, pengaturan pembiayaan, dan tantangan lokal semuanya berbeda. Setiap lokasi juga menghadirkan konteks lingkaran yang berbeda. Ada gedung tetangga, cuaca, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Bahan konstruksi yang tersedia berbeda, tingkat dan jenis pekerjaan terampil yang berbeda. Frank Gehry mengatakan bahwa dia mengejar visi arsitekturalnya dengan memiliki aspek perbedaan dari desain tradisional dan proses konstruksi untuk dilawan. Dalam setiap proyek tertentu, beberapa aspek dari visi arsitektur lebih penting daripada yang lain, atau mungkin memiliki sumber daya unik yang tersedia, dan aspek-aspek tersebut menjadi titik pengungkit untuk mengkonfigurasi desain organisasi dengan cara yang membawa aspek-aspek tersebut dan visi Gehry menjadi hubungan yang lebih fokus dan produktif. Sesungguhnya desain bangunan dan desain organisasi saling konstruktif sampai sebuah brokilis, tentu saja, tetapi yang dirancang dengan cermat. Selanjutnya, perancangan organisasi pembelajaran dari Gehry Partners. Desain organisasi dengan Gehry Partners dan Build Design memiliki 3 fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pemberian formulir. Formulir perancangan organisasi untuk Gehry Partners adalah tentang menjangkau wilayah yang belum dipetakan dan menciptakan kemungkinan baru untuk menempatkan produk dan layanan ke dalam lingkungan. Seperti yang dilakukan Frank Gehry ketika ia menempatkan citra impiannya tentang sebuah bangunan ke dalam sebuah situs, ada gerakan terus-menerus antara keadaan tetap dan cair, memegang benda-benda secara konstan dan membiarkannya lepas, dan memilih untuk mendorong suatu dan melepaskannya. Ini adalah fokus pada pribadi dan intens untuk menciptakan bentuk-bentuk baru di lingkungan. Dalam kasus mitra Gehry, pemberian formulir ini menciptakan bangunan dengan perusahaan lain. Ini mungkin menjadi fokus untuk memproyeksikan solusi khusus sebagai produk atau layanan yang menghadirkan pengalaman unik di pasar. Dan yang kedua, hubungan dengan lingkungan. Perancangan organisasi menantang keyakinan bahwa manajer perlu beradaptasi atau menafsirkan lingkungan yang tidak pasti, yang menetapkan batasan untuk pencarian tujuan mereka. Dengan demikian, perancangan organisasi menantang asumsi konvensional tentang siapa yang merancang dan membentuk organisasi dan lingkungannya. Dalam perancangan organisasi, aktor menjadi perancang melalui agen prospektif yang terdesentralisasi dengan interaksi logika lokal dan global. Dan yang terakhir, temporalitas merancang. Secara temporal, perancangan organisasi menekankan pada here and now, di mana pengalaman para pelaku organisasi tertanam di masa sekarang. Perancangan organisasi menekankan momen tindakan eksistensial di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Dalam kasus Gehry Partners, perancangan organisasi didorong oleh tujuan dan kebutuhan proyek, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk mewujudkan bentuk ideal kolaborasi yang mereka alami di masa lalu dengan proyek Barcelona Vis. Pengalaman sukses masa lalu mereka tidak berfungsi sebagai template kaku praktik terbaik untuk diulang di masa depan, seperti yang sering kita lihat di organisasi. Sebaliknya, kesuksesan mereka di masa lalu berfungsi sebagai kemungkinan ideal tentang apa yang bisa terjadi di masa depan.
dan apa yang mereka perjuangkan dalam perancangan organisasi. Dalam arti lain, pengalaman proyek Barcelona Vis berfungsi sebagai citra mimpi organisasi dengan cara yang sejajar dengan citra impian Frank Gehry tentang sebuah bangunan yang dia rancang. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini adalah ide desain organisasi dan Guild Design sebagai kekuatan generatif yang melahirkan produk dan struktur organisasi, memperluas literatur tentang desain organisasi dan organisasi berbasis proyek. Meskipun kita biasanya memikirkan desain organisasi dan organisasi berbasis proyek, desain organisasi sebagai anteseden kausal untuk keberhasilan proyek perusahaan, bukti dari penelitian kami mengatakan sebaliknya. Menciptakan proyek yang sukses atau produk adalah penyebab desain organisasi. Berikut presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ketik kepada kolom komentar.